Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Globalisasi dan Strategi, kompetensi yang dibutuhkan untuk manajer internasional. Dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Ferdi Putra Darmawan dengan NPM 1901101089 dan Muhammad Nasuha dengan NPM 1901010098. Globalisasi dan strategi. Fase globalisasi saat ini bertujuan pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dunia secara seimbang untuk menghubungkan kesempatan kerja dan standar hidup penduduk dunia. Oleh karena itu, MNC mulai menempatkan pusat manufaktur dan bisnis mereka di berbagai pasar potensial, seperti Cina, India, Malaysia, dan Brazil. Selain memperkuat operasi mereka di negara maju, MNC lebih memilih untuk merekrut kandidat berdasarkan pendekatan geosentris atau global daripada warga negara asal atau warga negara tuan rumah, mengingat kebutuhan akan bakat terbaik sebagai akibat dari persaingan. Pendekatan ini semakin menambah besarnya keragaman tenaga kerja di perusahaan multinasional. Dengan demikian, keragaman dalam organisasi membawa kekuatan sekaligus kelemahan. Strategi-strategi globalisasi meliputi yaitu 1. Mempekerjakan kembali penduduk yang menua. Selanjutnya, globalisasi dan dinamisme dalam struktur pekerjaan mengubah pola pikir sebagian besar orang lanjut usia, membuat mereka muda secara psikologis dan mental. Dengan demikian, konsep usia mental telah muncul. Implikasi tenaga kerja yang beragam dalam hal asas negara, kelompok etis, ras, usia, dan jenis kelamin tidak hanya membawa bakat terbaik, tapi juga budaya yang beragam dalam hal komunikasi, motivasi, prestasi, menghormati prosedur organisasi, jarak kekuasaan, individualisme versus kolektivisme, kejantanan suku, moral, dan norma kerja. Kedua, ada pengaruh bisnis internasional. Melakukan dan mengelola operasi bisnis internasional adalah usaha penting karena variasi faktor politik, sosial, budaya, dan ekonomi dari suatu negara ke negara lain. Misalnya, sebagian besar konsumen Afrika lebih menyukai produk yang lebih murah karena kondisi ekonomi yang buruk. Sedangkan konsumen Jerman lebih menyukai produk berkualitas tinggi dan harga tinggi karena kemampuan membeli yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pengusaha internasional harus memproduksi dan mengekspor produk yang lebih murah ke sebagian besar negara Afrika dan sebaliknya ke sebagian besar negara Eropa dan Amerika Utara. Yang ketiga, potensi pasar. Pasar internasional menghadirkan lebih banyak potensi daripada pasar domestik. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pasar internasional memiliki cakupan yang luas, bervariasi dalam selera konsumen, preferensi, dan kemampuan pembelian, ukuran populasi, dan lain-lain. Oleh karena itu, rumah bisnis internasional harus mempertimbangkan kesediaan konsumen untuk membeli dan juga kemampuan untuk membeli produk. Selanjutnya, ada perbedaan kebijakan pemerintah, peraturan perundang-undangan. Pemerintah yang berdaulat memberlakukan dan melaksanakan undang-undang serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan peraturan. Rumah bisnis internasional harus mengikuti undang-undang, kebijakan, dan peraturan ini. Dan yang terakhir ada mengubah skenario bisnis internasional. Skenario bisnis internasional telah berubah dengan cepat setelah tahun 1990-an. Banyak faktor yang berkontribusi pada skenario perubahan bisnis internasional. Faktor-faktor ini meliputi globalisasi sebagai ekonomi termasuk negara-negara bekas komunis dan pola masyarakat sosialis. Selanjutnya, pembentukan organisasi perdagangan dunia pada tanggal 1 Perjanjian Umum tentang Perdagangan dan Tarif Januari 1995 di tempat revolusi teknologi informasi dan aplikasinya yang lebih luas untuk bisnis seluruh dunia, tingkat pertumbuhan teknologi transportasi yang lebih tinggi, dan pengurangan biaya, peningkatan kecepatan dan efisien. Perluasan Uni Eropa dari 15 anggota menjadi 27 anggota, tingkat pertumbuhan PDB yang lebih tinggi di Cina, India, Korea Selatan, Singapura, Malaysia, Thailand, Brasil, dan Meksiko, penyebaran kegiatan produksi perusahaan multinasional di ekonomi yang baru terglobalisasi di samping ekonomi maju, peningkatan aliansi bisnis dalam derajat dan variasi seperti aliansi, usaha, patungan, merger, peleburan, dan pengambil alihan. Dan terakhir, peningkatan globalisasi budaya, peningkatan kesempatan pendidikan orientasi karir di kalangan masyarakat negara berkembang, khususnya Cina dan India. Faktor-faktor ini menghasilkan peningkatan peluang untuk nilai tambah yang lebih tinggi
di negara-negara berkembang. Akibatnya, negara-negara berkembang mulai menarik perusahaan multinasional untuk mendirikan fasilitas manufaktur mereka di negara mereka. Tahapan internasionalisasi. Faktor yang disebutkan di atas berkontribusi terhadap perubahan signifikan dalam skenario bisnis internasional dan mengakibatkan variasi dalam operasi perusahaan internasional. Variasi skenario ini umumnya dikategorikan ke dalam 5 tahap, yaitu yang pertama, perusahaan domestik. Perusahaan dalam negeri membatasi operasi, misi, dan visinya pada batas-batas politik nasional. Perusahaan ini memfokuskan pandangannya pada peluang pasar domestik, pemasok domestik, perusahaan keuangan domestik, pelanggan domestik, dan yang lain. Selanjutnya tahap yang kedua yaitu perusahaan internasional. Beberapa perusahaan domestik yang tumbuh melampaui kapasitas produksi atau pemasaran domestik mereka berpikir untuk internasionalkan operasi mereka. Perusahaan-perusahaan yang memutuskan untuk memanfaatkan peluang di luar negeri adalah perusahaan tahap 2. Perusahaan ini tetap etnosentris atau berorientasi pada negara domestik. Perusahaan-perusahaan ini percaya bahwa praktik yang diadopsi dalam bisnis domestik, orang-orang, dan produk bisnis domestik lebih unggul daripada negara lain. Fokus perusahaan ini adalah domestik tetapi melebarkan sayap ke mancanegara. Yang selanjutnya tahap ketiga yaitu perusahaan multinasional cepat atau lambat. Perusahaan internasional belajar bahwa strategi ekstensi, yaitu memperluas produk dalam negeri, harga, dan promosi ke pasar luar negeri tidak akan berhasil. Contoh terbaik adalah Toyota mengekspor mobil Toyopet yang diproduksi untuk Jepang ke Amerika pada tahun 1957. Toyopet tidak berhasil di Amerika. Toyota tidak dapat menjual mobil ini di Amerika karena harganya yang terlalu mahal, kurang bertenaga, dan dibuat seperti tank. Selanjutnya tahapan yang keempat yaitu perusahaan global. Perusahaan global adalah perusahaan yang memiliki strategi pemasaran global atau strategi global. Perusahaan global baik memproduksi di negara asal atau di suatu negara berfokus pada pemasaran produk secara global atau menghasilkan produk secara global dan berfokus pada pemasaran produk ini di dalam negeri. Selanjutnya tahapan yang kelima yaitu perusahaan transnasional. Perusahaan transnasional memproduksi, memasarkan, berinvestasi, dan beroperasi di seluruh dunia. Ini adalah perusahaan global terintegrasi yang menghubungkan sumber daya global dengan pasar global untuk mendapatkan keuntungan. Tidak ada perusahaan transnasional murni, namun sebagian besar perusahaan transnasional memenuhi banyak karakteristik perusahaan global. Selanjutnya, karakteristik perusahaan transnasional meliputi orientasi geosentris, pemindaian atau akuisisi informasi, visi dan aspirasi, lingkup geografis, gaya pengoperasian, adaptasi, ekstensi, penciptaan melalui perluasan, kebijakan MSDM, dan pembelian. Kompetensi yang dibutuhkan untuk manajer internasional. Kompetensi adalah sekumpulan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan. Menjadi manajer efektif, diperlukan beberapa keterampilan. Manajer menyadari pentingnya keterampilan manajerial, yaitu kemampuan untuk mencapai tujuan manajerial melalui tindakan pribadi langsung. Selama dekade terakhir, gerakan keterampilan telah muncul dan kursus keterampilan manajerial menjadi semakin luas. Kemudian keterampilan yang dibutuhkan untuk manajer internasional secara lebih luas diklasifikasikan menjadi 6 jenis keterampilan, yaitu yang pertama keterampilan intrapersonal, di mana tujuan yang berhubungan dengan diri sendiri mendapat penekanan utama, misalnya pengambilan keputusan, perencanaan, manajemen waktu dan stres, manajemen tujuan dan tindakan, produktivitas pribadi, dan motivasi diri. Yang selanjutnya yaitu keterampilan interpersonal, di mana tujuan relasional, eksternal, dan perubahan pada orang lain ditekankan, misalnya komunikasi dan bahasa. Selanjutnya yaitu keterampilan belajar yang memungkinkan atau memfasilitasi pengembangan keterampilan lain, misalnya kesadaran diri, kreativitas, dan belajar dari melakukan sesuatu. Yang keempat yaitu karakteristik pribadi. Bukan keterampilan itu sendiri, tetapi atribut individu yang menurut penelitian
pengertian terkait dengan keterampilan manajerial dan pengembangan keterampilan lainnya, misalnya proaktif, disposisi untuk memimpin, objektif persepsi, penghargaan positif, dan pengambilan risiko. Yang kelima yaitu keterampilan yang digunakan untuk menilai dan memahami pengaturan organisasi dan membangun hubungan kerja yang efektif di dalamnya, misalnya membangun hubungan dan kepekaan. Yang keenam yaitu keterampilan administrasi yang digunakan untuk melaksanakan fungsi administrasi, misalnya pengambilan keputusan dan perencanaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Banyak salahnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.